Shalom, kembali lagi bersama saya, Alfa, di channel GC Kok. Judul renungan hari ini, mengapa dosa lebih menarik? Pembacaan Alkitab diambil di dalam Kejadian pasal 3. Silakan saudara baca dulu pembacaan Alkitabnya. Saya baca Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ketika sebuah peraturan dibuat, hampir selalu ada pertanyaan, bahkan penolakan dari sebagian orang. Ketika awal pandemi, aturan wajib memakai masker banyak ditolak. Bahkan banyak orang merasa itu berlebihan, tidak nyaman, dan lain-lain. Tapi setelah aturan mulai dilonggarkan, tidak sedikit orang yang mengaku lebih nyaman ketika memakai masker. Bukan semata untuk alasan kesehatan, tapi juga karena penampilan. Nah saudara, mengapa Adam dan Hawa yang boleh makan semua buah dari berbagai pohon yang berada di Taman Eden tergiur untuk makan buah dari satu pohon yang dilarang oleh Allah itu? Hanya satu dari banyak pohon, tapi mereka toh tetap memakannya. Sulit dimengerti, tapi itulah yang banyak terjadi. Mungkin kita sering melakukan hal serupa. Selama ini kita bekerja dengan penghasilan cukup, tapi muncul tawaran untuk mendapatkan uang dengan cara yang kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun saat kita menolak, hal itu makin menggoda. Penghasilan kita yang cukup tiba-tiba terasa kurang. Kita merasa harus punya tambahan. Dan cara tadilah yang paling mudah dan masuk akal. Kita mulai berpikir, mungkin tidak dosa-dosa amat. Si A dan si B yang juga orang Kristen melakukan hal yang sama. Hukum tidak melarang atau belum melarang, dan seterusnya. Banyak cara lain yang lurus, tapi yang paling menarik justru adalah satu cara yang tidak lurus itu. Nah, itulah hakikat dosa. Maka untuk menghindari godaan dosa itu pun seringkali sederhana, yaitu dengan kita mengarahkan dan memfokuskan pandangan kita kepada apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sesungguhnya ada terlalu banyak hal yang sudah Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ibrani 13 ayat 5 berkata untuk kita mencukupkan diri dengan penghasilan kita dan bukannya kita iri dengan milik orang lain. Lihat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan kita malah iri dengan dalam tanda kutip keberuntungan yang dimiliki oleh orang dunia. Karena semua itu semu, tapi berkat dan perlindungan Allah itu adalah kekal. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Saudara, arahkan hidup kepada mengumpulkan harta di sorga yang kekal, yaitu dengan cara melakukan kehendak Tuhan, bukan kepada keinginan mencari kepuasan dunia yang kita tahu itu hanya sementara dan akan segera lenyap. Matius 6 ayat 19 dan 20. Saudara, godaan dosa selalu mengarahkan kita untuk mengejar hal-hal yang dilarang Tuhan. Oleh karena itulah, kita mesti selalu sadar, waspada, dan terutama mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan, bukannya penasaran pada apa yang Tuhan larang lewat firman-Nya. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Like, comment, dan share video ini
subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. God bless you.